slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show. Gagal dengan AFC Series, Malaysia kembali muncul membawa gagasan baru yang lebih nekat, lebih tak terduga, dan lebih bikin warganet geleng-geleng. Sebuah turnamen tandingan bernama Uni Global Series 2026 yang kabarnya akan digarap bersama Cina dan Korea Utara. Netizen langsung heboh. Apalagi nih? Astaga, belum kering luka yang kemarin. Baru sehari berlalu sejak drama pembubaran AFC Series resmi diumumkan. Publik masih tepuk jidat, sponsor belum balik, negara peserta masih kebingungan, dan AFC pun masih dingin terhadap Malaysia. Semua orang mengira ini bakal jadi akhir dari proyek ambisius tapi babak belur tersebut. Harusnya sudah cukup pelajaran, cukup malu, cukup pembuktian bahwa ide besar butuh pondasi lebih kokoh, bukan sekedar viral. Tapi ternyata tidak. Malaysia kembali muncul, tidak dengan permohonan maaf, tidak dengan laporan evaluasi, tidak dengan rencana memperbaiki internal liga. Mereka malah tampil membawa konsep baru, sebuah turnamen internasional tandingan yang bahkan lebih besar dari AFC Series dengan nama yang terdengar megah, Uni Global Series 2026. Netizen hanya bisa menghela nafas panjang. Komentar pertama yang muncul di kolom warganet kira-kira begini. Belum selesainya pupuing AFC Series, udah bangun bangunan baru. Ini mau bikin turnamen atau cinematic universe? Apa yang membuat publik heboh? Kegagalan AFC Series masih hangat, belum sempat meredah. Turnamen itu, yang awalnya digadang-gadang sebagai tandingan FIFA Series, sejak awal sudah terlihat goyah. Sponsor ogah masuk, negara peserta minim trafik, jadwal bentrok kalender FIFA, dan kualitas pertandingan banyak dikritik. Puncaknya, FIFA sempat memberi teguran keras, dan sebelum sempat punya identitas, turnamen itu keburu bubar. Secara normal, setelah proyek sebesar itu gagal, federasi biasanya memilih fokus pemulihan, merapikan internal, memperbaiki reputasi, berdialog dengan sponsor, atau minimal mengambil langkah realistis dulu. Tapi Malaysia beda, mereka seperti tidak mengenal kata jeda. Baru satu proyek tamat, sudah melompat ke proyek berikutnya. Yang membuat publik makin bingung adalah komposisi partner utama yang dibawa, yaitu Cina dan Korea Utara. Cina masih bisa dipahami, mereka memiliki kekuatan finansial besar, stadion megah, fanbase yang luas, dan pemerintah yang memang suka proyek olahraga berskala besar. Walau begitu, kondisi timnas Cina sedang tidak stabil. Performanya naik turun. Liga domestik mereka pun masih berusaha bangkit dari krisis beberapa tahun terakhir. Tapi tetap saja, sebagai nama besar, Cina memiliki daya tarik. Justru partner yang membuat warganet terperanjat adalah Korea Utara. Negara yang akses medianya terbatas, jarang muncul di panggung internasional, jarang ikut turnamen, dan belakangan semakin tertutup, tiba-tiba diinformasikan menjadi salah satu pilar utama Uni Global Series. Reaksi warganet langsung pecah jadi dua, yang serius dan yang absurd. Komentar-komentar netizen yang berseliweran di timeline, ini turnamen bola atau rapat bilateral politik? Besok mungkin ada Uni Planet Series kali ya? Bikin turnamen internasional kok partnernya Korea Utara? Serius nih? Dari sinilah publik mulai mempertanyakan apa sebenarnya misi turnamen baru ini. Apakah mau meningkatkan kualitas sepak bola Asia? Apakah ingin menciptakan alternatif dari FIFA Series? Atau ini hanyalah ambisi politik dan pencitraan internasional yang dibungkus dengan sepak bola? Malaysia menyebutnya sebagai turnamen pemersatu negara-negara yang merasa kurang mendapat tempat di FIFA. Kedengarannya idealis, heroik, dan penuh semangat pemberontakan terhadap dominasi sepak bola global. Tapi sayangnya konsep ini masih kabur. Tujuannya besar, tapi detailnya belum jelas. Bahkan dalam pengumuman awal, banyak bagian terasa seperti copy-paste dari presentasi AFC Series dulu. Yang paling mengkhawatirkan adalah rencana turnamen ini digelar di luar kalender FIFA. Semua orang yang paham sepak bola tahu konsekuensinya. Negara besar pasti tidak akan mau mengirim tim utama. Negara kompetitif cenderung memilih jalur resmi yang diperhitungkan ranking FIFA. Artinya, negara peserta yang tersisa paling-paling tim lapis kedua atau negara-negara yang memang butuh exposure. Mirip dengan yang terjadi di AFC Series kemarin. Kalau yang datang mayoritas negara traffic kecil lagi, sponsor pasti ragu lagi.
promosi melempem lagi, dan kualitas pertandingan jatuh lagi. Publik mulai bertanya-tanya, apakah Malaysia benar-benar belajar dari pengalaman lalu atau justru mengulang kesalahan dengan judul berbeda? Tidak sedikit fans yang mengkritik bahwa Malaysia terlalu sibuk memikirkan turnamen internasional ketimbang membenahi liga domestik mereka sendiri. Liga lokal masih menghadapi masalah finansial. Beberapa klub kesulitan dana, kualitas kompetisi tidak stabil, infrastruktur belum merata. Tapi setiap kali muncul berita besar, isinya malah rencana turnamen baru, bukan pembenahan dalam negeri. Ketika nama Uni Global Series diumumkan, publik merasa seperti mengalami deja vu. Seperti menonton ulang film yang sama, hanya diganti judulnya, plot serupa, ide besar diumumkan dulu, detail teknis menyusul, sponsor belum pasti, negara peserta masih spekulatif, venue belum dipilih, format masih digodok. Tapi hype sudah disebar. Dalam pandangan banyak warganet, pola ini bukan inovasi. Ini pengulangan. Malaysia memang ambisius, itu tidak salah. Tapi apakah ambisi mereka punya pondasi yang cukup kuat? Itu yang dipertanyakan publik. Dalam konferensi pers, Federasi Malaysia sempat menyebut bahwa mereka sudah menargetkan negara dari Afrika Utara, Asia Tengah, bahkan beberapa negara Eropa Timur sebagai undangan. Formatnya bisa home away atau sentralisasi venue tergantung kesiapan partner. Tapi lagi-lagi, semua masih dalam tahap pembahasan. Dengan kata lain, pengumuman dulu, teknis nanti. Inilah pola yang membuat publik skeptis. Sepak bola bukan cuma soal semangat, bukan cuma soal headline besar. Yang dibutuhkan adalah kredibilitas. Tanpa itu turnamen apapun akan sulit dipercaya oleh sponsor, oleh fans, bahkan oleh negara peserta. Banyak analis sepak bola di kawasan Asia Tenggara mengatakan bahwa Malaysia seharusnya memperkuat posisi mereka di AFC dulu, bangun hubungan dengan federasi lain, perbaiki citra, dan tingkatkan profesionalisme. Jika fondasi regional kuat, barulah proyek internasional lebih masuk akal. Tapi langkah yang mereka ambil sekarang justru dianggap melompat terlalu jauh, terlalu cepat, dan terlalu berisiko. Tidak sedikit netizen yang menyamakan situasi ini dengan seseorang yang gagal membuat restoran pertama, bangkrut, lalu besoknya buka restoran kedua dengan konsep lebih mahal, padahal dapur lama belum dibereskan. Tapi terlepas dari semua kritik, Malaysia tetap percaya diri. Mereka berpendapat Uni Global Series 2026 akan menjadi wadah baru bagi negara-negara yang ingin meningkatkan eksistensi internasional di luar jalur FIFA. Mereka mengaku mendapatkan dukungan moral dari beberapa negara yang merasa ingin mencari panggung alternatif. Tapi karena belum ada nama konkret yang diumumkan, publik menganggapnya hanya sekedar klaim. Puncaknya, reaksi yang paling menggambarkan perasaan publik muncul dari kalangan fans Asia Tenggara sendiri. Ada yang menulis komentar panjang tapi sarkastik. Belum selesai AFC Series udah bikin turnamen baru. Ini bukan ambisi, ini episode baru drama sepak bola. Dan entah kenapa, kalimat ini tiba-tiba menjadi representasi mood seluruh Asia. Apalagi nih? Kini Asia hanya bisa menunggu. Apakah Uni Global Series 2026 benar-benar akan menjadi turnamen internasional yang revolusioner? Atau hanya akan menjadi sequel dari drama yang sama dengan alur yang mirip, ending yang mungkin sudah bisa ditebak? Yang jelas semua mata sedang mengarah ke Malaysia. Dan warganet sudah siap dengan satu hal,